Purbaya ngapain? Dia tahu fiskal apa enggak? Jangan-jangan di atas 3% bentar lagi. Enggak. Kita akan tetap jaga di bawah 3%. Semaksimal mungkin. Setiap hari, kita dengar berita, Menteri Keuangan merilis kebijakan fiskal. Tapi, apa sih sebenarnya kebijakan fiskal itu? Kedengarannya ribet dan elit, padahal ini adalah ilmu tentang uang kita. Anggap saja negara kita ini sebuah rumah tangga besar. Kalau rumah tangga, kita atur pemasukan dan pengeluaran. Dorongan dari fiskal ke ekonomi saya upayakan lebih besar dengan cara tadi memaksimalkan belanja pemerintah di sistem perekonomian tepat waktu, tepat sasaran, nggak bocor. Yang kedua, manage uang tadi supaya tidak mengganggu sistem perekonomian. Itu dampaknya signifikan sekali. Jadi saya berusaha menghidupkan dua mesin ekonomi, private sector dan government. Nah, kebijakan fiskal ini adalah jurus rahasia pemerintah dalam mengatur dua hal itu, pemasukan dan pengeluaran negara. Simpelnya, ini adalah seni mengatur APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Mari kita bongkar. Kebijakan fiskal itu berdiri di atas dua pilar utama, persis seperti neraca keuangan. Pilar 1, pemasukan, sisi pendapatan. Pemasukan utama negara dari mana? Ya, dari pajak, termasuk bea cukai. Pemerintah bisa melakukan kebijakan fiskal dengan mengubah aturan pajak. Contoh kebijakan fiskal di sisi pemasukan, kalau ekonomi lagi lesu, pemerintah bisa bilang, oke, kita turunkan tarif PPN atau kasih keringanan pajak. Tujuannya, agar perusahaan dan kita punya lebih banyak uang di kantong untuk dibelanjakan. Ini yang disebut kebijakan fiskal ekspansif di sisi pendapatan, memberikan ruang bernapas. Pilar 2, pengeluaran, sisi belanja. Ini adalah belanja negara, mulai dari gaji PNS, bangun jalan tol, sekolah, sampai subsidi. Contoh kebijakan fiskal di sisi pengeluaran, kalau ekonomi butuh dorongan, pemerintah bisa bilang, kita genjot belanja. Kita bangun proyek infrastruktur besar-besaran, beri bantuan sosial, bansos, atau naikkan gaji PNS. Tujuannya sama, menyuntikkan uang ke pasar agar roda ekonomi bergerak cepat. Ini juga bagian dari kebijakan fiskal ekspansif. Pemerintah punya dua mode utama dalam menggunakan kebijakan fiskal, tergantung situasi ekonomi. A. Ekspansif, memperluas. Mode ini dipakai saat ekonomi sedang melambat, resesi, atau banyak pengangguran. Tujuannya adalah merangsang pertumbuhan. Caranya, perbanyak belanja, seperti yang kita lihat dengan bansos atau infrastruktur, dan berkemadal atau kurangi pajak. Efeknya, uang beredar lebih banyak, permintaan naik, dan lapangan kerja tercipta. B. Kontraktif, mengerem. Mode ini justru dipakai saat ekonomi sedang panas, atau overheating, ditandai dengan inflasi yang terlalu tinggi. Caranya, kurangi belanja pemerintah dan berkemah-kempas suatu makhluk hidup, tingkatkan pajak. Tujuannya, menarik uang dari peredaran agar harga-harga inflasi bisa terkendali. Ini ibarat menginjak rem agar mobil tidak terlalu kencang dan kecelakaan. Uang tadi itu sebenarnya di bank kan, tapi itu sebenarnya mendorong private sector. Yang nggak pun saya akan paksa belanja lebih cepat, kalau nggak uangnya saya ambil itu ngancem aja. Tapi kalau nggak saya ambil betulan. Supaya government-nya belanja tepat waktu, tepat sasaran. Jadi inilah mesin pemerintah. Jadi saya harapkan dua mesin ini berjalan ke depannya. Itu akan menciptakan pertumbuhan yang lebih sustainable dan berkesinambungan dengan minimal 6-6,5% baru itu aja, belum yang lain-lain. Perbedaan dengan kebijakan moneter? Seringkali fiskal ini tertukar dengan kebijakan moneter. Ini beda loh. Kebijakan fiskal, urusan pemerintah, Menteri Keuangan, menggunakan instrumen anggaran, pajak dan belanja. Tujuannya utama, memengaruhi pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan kesejahteraan. Kebijakan moneter, urusan Bank Sentral Bank Indonesia, menggunakan instrumen suku bunga dan jumlah uang beredar. Tujuannya utama, menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi. Jadi, kalau Menke bicara tentang utang dan pajak, itu fiskal. Kalau Gubernur Bank Indonesia bicara tentang suku bunga naik, itu moneter. Keduanya adalah tim yang bekerja sama untuk menstabilkan dan memajukan ekonomi negara. Jadi kalau kita lihat zamannya Pak Jokowi, mesinnya cuma belanja pemerintah. Zamannya Pak SBY, mesinnya fiskal. Intinya, kebijakan fiskal adalah kompas yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan kapal ekonomi Indonesia. Setiap keputusan Menkeu tentang pajak atau belanja akan memengaruhi kantong kita, pekerjaan kita, dan harga-harga di pasar. Setelah ini, saat kamu dengar berita kebijakan fiskal, kamu sudah tahu apa yang sedang dibicarakan.
Menurut kamu, saat ini, Indonesia lebih cocok menggunakan kebijakan fiskal ekspansif atau kontraktif? Tulis komentarmu di bawah. Jangan lupa like dan subscribe untuk edukasi ekonomi yang lebih mudah dipahami.